Saya sapa semuanya, Shalom. Shalom. Kurang semangat, walaupun kita masih hanya berapa orang, saya percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Amin. Kita angkat lagu pujian kita, Dia Yesus mati bagiku.
Segala kemuliaan, puji, syukur, hormat bagimu Tuhan Yesus. Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Amin. Engkau ada di antara kami, Engkau ada di tengah-tengah kami. Ya. Urapan-Mu suasana surgawi itu ada bagi kami Tuhan. Amin. Mengurapi setiap kami jemaat, mengurapi semua para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Bahkan Engkau mengurapi semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini. Biarlah Tuhan Yesus semua apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini, itu semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kami merindukan jamahan-Mu, kami merindukan lawatan-Mu. Kami merindukan Engkau berkarya Roh Kudus dalam hidup kami ini. Segala pekerjaan setan iblis jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami mau ikat patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau iblis jahat, segala tipu daya yang mencoba untuk mengintimidasi anak-anak Tuhan, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami beritakan Engkau hanya tinggalkan ruangan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus, Roh Allah yang boleh bekerja, berkarya sebebas-bebasnya di antara kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami habiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Masih semangat berdiri? Yang dulu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian lagu kita, Segala Puji Syukur. Mari kita bernyanyi buat Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita menghilangkan beban kita sejenak ya. Haleluya, mari bertepuk tangan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Haleluya, mari dong kita berjoget bagi Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sedangkan dan layak dipuja.
Ibu Saudara, saya persilakan dulu. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Terlebih dahulu kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami ini. Biarlah persembahan kami ini bisa memperoleh kerajaan di surga Bapa. Dan berkati setiap tangan-tangan yang memberi pada pagi hari Tuhan Yesus. Hanya ini doa nama Bapa. Haleluya. Amin. Kita akan mengumpul persembahan. Kita angkat lagu pujian kita. Kerja buat Tuhan selalu manis. Buat Tuhan selalu manis, Dia cukup sari, selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, Dia cukup sari, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri di dalam Tuhan, saudara. Ikut Tuhan selalu manis. Manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, ikut Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan selalu manis. Bapak Ibu Saudara masih sanggup untuk memuji Tuhan? Saya percaya masih sanggup ya. Saya undang bangkit Bapak Ibu untuk memuji nama Tuhan. Mari kita bernyanyi, Yesus kekasih jiwaku. Mari Bapak Ibu Saudara lambaikan tangannya. Mari kita bernyanyi bagi Tuhan pada pagi hari ini ya. Boleh lambai tangan ke kanan ke kiri. Jangan mati ada Tuhan seperti ada dan berjoget. Padaku kau berdosamu dari terbitnya matahari dan sampai kemenangannya. Tuangkan lagu pujian dengan nendang, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan kendang, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Bapak Ibu kurang semangat. Kurang semangat memuji nama Tuhan, masih banyak beban kah? Haleluya. Kita lepaskan beban ini pada pagi hari ini. Buang semua masalah-masalah sementara ini ya. Mari kita berjoget di hadapan Tuhan, jangan malu. Jangan malu melambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari berjoget di hadapan Tuhan. Kita katakan sekali lagi ya, shalala. Shalala, shalala, oh, ya, ya, ya. Ya, ya,
ya ya ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian untuk nama-Mu. Dengan hatiku puji dengan tetapi, oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kita ganti pujian kita. Sayang disayang, katakan sayang disayang, sayang sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, sayang 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 disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat dari anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara, ada yang mau bersaksi bagi Tuhan, saya persilakan untuk maju ke depan. Ya, saya sendiri mau bersaksi bagi Tuhan. Shalom. Shalom. Mungkin yang hari kita tidak bersaksi ya. Tapi bagi Tuhan Yesus tidak ada kata terlambat untuk menyaksikan cinta kasih-Nya. Amin. Saya mau bersaksi bagi Tuhan. Pada pagi hari ini masih dikasih kehidupan. Mungkin kemarin banyak masalah atau bencana yang tidak terduga. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus masih baik, masih melindungi saya dan kakak tiga sampai pagi hari ini. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena kebaikan Tuhan. Saya minta dukungan doa bagi semua jemaat, terkhususnya Ibu Gembala. Minta dukungan doa supaya saya dan kakak tiga sehat. Rencana kita mau pulang bulan Januari ini, tapi belum tahu tanggal berapa. Saya dan percaya biar Tuhan cukupkan semuanya. Dari kesehatan, dana. Saya percaya Tuhan tidak membiarkan kita dalam kesusahan. Saya mau angkat lagu pujian. Tuhan Yesus baik. Nanti kan harus saya panggil kabeh. Saya undang kakak saya di kapak banget. Mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Yesus baik, baik, kuasanya. Yesus baik, baik,
semua pasti dijaga Tuhan Yesus. Amin. Baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita seperti ruh sayang haus. Hatiku
kasih-Mu. Saya rindu doa firman Tuhan buat oleh Ibu Gembala. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Saatnya Engkau memberkati rohani kami dengan kebenaran firman-Mu. Sebab itu ambil alih pemberitaan firman-Mu dan Engkau mengurapi hamba-Mu Bapa. Dan biarlah karunia Nabi yang Kau berikan bagi dia hari ini, dan mengurapi setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya, sehingga setiap benih firman Tuhan yang disampaikan, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu menjadi berkat bagi Amin. kami semuanya. Firman Allah yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan keadaan kami semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Saya sapa semua jemaat Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat tahun baru. Haleluya. Nah, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, gimana kita ada di tahun yang baru. Itu semua berkat anugerah dan pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya. Langsung saja kita buka kitab kita. Saya ambil dari kitab Amos pasal yang kelima ayatnya yang keempat. Amos pasal 5 ayat yang keempat. Jikalau saudara sudah mendapatkan, kita akan baca ayat ini bersama-sama, satu ayat saja. Amos pasal 5 ayat yang keempat. Sudah semua menemukannya? Amin. Amin. Baik, jikalau sudah, saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. Amos pasal 5 ayat keempat. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Amin. Silakan duduk. Di sini firman Tuhan berkata, carilah aku, maka kamu akan hidup. Coba dengan jujur, siapa yang kemarin yang tanggal 31 malam pas jam 12 yang berdoa untuk mencari Tuhan? Jawab aja dalam hati. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Meskipun kita ada di tahun yang baru dan di bulan yang baru, firman Tuhan berkata, hari semakin hari adalah hari-hari yang jahat. Oleh sebab itu saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini supaya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudaraku. Jangan lagi kita malas ibadah. Hendaklah kerajinan kita jangan kendor. Amin. Amin. Coba dulu satu orang baca Roma 12 ayat yang ke-11. Saya rindu membaca ayat-ayat ini. Coba dulu Bapak Thomas, Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayatnya yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Untuk mencari Tuhan ternyata tidak bisa roh kita kendor. Segala sesuatu yang kendor itu masih bisa dipakai kah atau itu dibuang? Pasti dibuang, saudaraku. Segala sesuatu yang kendor sekarang, yang kendor di dalam hidup kita, apa yang kendor di dalam hidup saudara? Mungkin doa kita itu kendor, mungkin pelayanan kita kendor, atau mungkin ibadah kita kendor. Tetapi firman Tuhan berkata saat ini, hendaklah kerajinanmu jangan kendor, saudaraku, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jikalau kita lihat saudaraku, sekarang
Orang sudah banyak tidak lagi mencari Tuhan, tetapi cari apa? Cari uang. Sehingga ayat ini diganti, carilah uang maka kamu akan hidup. Sementara uang itu, saudaraku, bukan segalanya, tetapi Tuhan adalah segalanya. Amin. Coba kita lihat sekarang ini, gara-gara orang memburu uang, orang tidak lagi mencari Tuhan. Gara-gara memburu uang, rumah tangga di rumah terkendala. Dia memprioritaskan uang. Sementara firman Tuhan berkata, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan berarti kita tidak bisa mencari uang, bisa. Karena kita juga butuh uang. Oleh sebab itu, saudaraku, biar kita berjanji, berkomitmen di tahun ini, biarlah kita semakin setia untuk mencari Tuhan. Biarlah kita tetap menyala-nyala untuk datang mencari Tuhan. Ada saudaraku, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena apa? Kita lihat sekarang di dunia ini banyak kabar-kabar yang menggemparkan, saudaraku. Seperti kita lihat itu di Inggris, di sana ada lagi virus yang mematikan. Seperti saya lihat di Amerika dan juga di Venezuela. Di negara Venezuela uang tidak lagi berlaku, saudaraku. Sekarang berguna apa? Chip. Sama seperti di Amerika. Vaksin katanya sudah ditemukan, tapi melalui apa? Chip. Apabila kita, saudaraku, kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka itu akan tergenapi bagi kita, saudaraku. Jangan takut, meskipun banyak kabar-kabar yang menggemparkan, tetapi jikalau kita berlindung dalam naungan Tuhan, maka itu tidak akan terjadi, saudaraku. Walaupun 10.000 riba di tangan kanan kita, artinya sekalipun banyak penyakit, kita hanya kita hanya melihat karena apa? Kita sudah ada di dalam Tuhan, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita kerjakan keselamatan, saudaraku. Jangan lagi malas ibadah, jangan lagi kita malas berdoa, jangan lagi kita malas untuk membaca Alkitab. Kalau kita lihat zaman sekarang ini, orang sudah banyak terikat dengan apa? HP, tidak lagi dengan firman Tuhan. Sebentar dulu kan dipegang apa? HP. Maaf kata, sampai kamar mandi pun HP tidak bisa tinggal. Bayangkan, maaf kata, sampai kamar mandi pun HP dibawa. I know, nggak ada apa. Bagaimana Tuhan, saudaraku, tidak cemburu melihat anak-anaknya? Karena apa? Orang sudah banyak diikat dengan HP. Kalau pulsa data tidak ada, Tuhan Yesus merengut stres. Ini rambut ini aturan jadi lurus, jadi gondrong. Karena apa? Pulsa data. Mau di rumah tidak ada ikan, mau di rumah tidak ada beras, tidak pusing. Tapi kalau pulsa data HP ini segalanya. Langsung di situ kita bisa TikTok, apakah segala macam. Hati-hati, saudaraku. Ini sudah waktunya Tuhan. Seperti yang Ibu Pendeta katakan, tahun ini tahun Kairos, waktunya Tuhan. Jikalau kita rindu Tuhan memberkati kita, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka waktunya Tuhan akan berkati kita. Tetapi kalau kita malas beribadah, kita malas untuk memuji, menyembah Tuhan,
Maka waktunya Tuhan apa? Seperti Maliaki 2 ayat 2 itu dikatakan, kutuk akan datang melimpahmu. Hati-hati saudaraku. Mari kita sungguh-sungguh saudaraku datang kepada Tuhan. Tidak lagi sekarang waktunya santai, tetapi sekarang waktunya giat untuk mencari Tuhan. Jangan hanya mencari uang saja kita giat, tetapi kita harus lebih giat lagi untuk mencari Tuhan. Karena apa saudaraku? Jikalau kita menghadap Bapa di surga, Tuhan itu tidak bilang, ini contoh ya, ini contoh. Ernie dipanggil Tuhan lah. Ini contoh ya, contoh. Terus langsung itu apa namanya? Kita itu duduk di kursi pengadilan Tuhan. Ada urusan dikatakan, Ernie Bedai, iya Tuhan, selama engkau di dunia, apa yang paling banyak waktu untuk Tuhan kah atau untuk manusia? Kita mau tipu tidak bisa, saudaraku. Untuk Tuhan. Serius ini untuk Tuhan kah atau untuk dunia? Untuk Tuhan, langsung diputar videonya. Tring, kita mau tipu tidak bisa, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita berlomba-lomba datang kepada Tuhan. Sewaktu Tuhan meniup sangkakala, maka nama kita ada di kitab kehidupan. Amin. Itu yang kita rindukan, saudaraku. Untuk apa kita hidup di dunia ini tapi kita tidak terdaftar di dalam kerajaan surga? Sama saudara, seperti apa namanya, seperti di apa sekolah, ternyata di surga juga ada apa, daftar hadir. Kalau orang yang alas ibadah, orang yang melakukan kejahatan, maka itu akan dibuat tanda kali, artinya itu bagiannya neraka. Harus saudaraku, apa yang ada pada kita, mungkin apa namanya, talenta kah, karunia kah, mari saudaraku kerjakan untuk Tuhan. Jangan kita lalai mengerjakan apa yang telah berikan Tuhan kepada kita. Suatu saat saudaraku itu akan dituntut. Jikalau waktu sudah ditentukan kita ibadah jam 9, harus saudaraku kita datang tepat waktu. Jangan kita hanya menerima berkat Tuhan, kita tidak mau terlambat. Tuhan juga menuntut. Apakah waktu yang terbaik kita berikan untuk Tuhan atau waktu yang sisa? Kalau kita waktu mood, kita datang berdoa, daripada waktu tidak mood, aduh Tuhan, antilah. Tuhan kan tahu bagaimana keadaanku. Memang betul, tetapi Tuhan tidak mau bagaimana apa kita, keadaan kita, saudaraku. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, baik tidak baik keadaan kita, layani Dia. Supaya apa? Di tahun 2021, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kairos itu akan terjadi, waktunya Tuhan untuk memberkati. Amin. Jangan sampai waktunya Tuhan untuk kutuk saudaraku itu ditolak, saudaraku. Tapi biarlah kita imani waktunya Tuhan untuk memberkati. Seperti apa tema Natal, biarlah di tahun ini Allah menyertai kita, Allah Immanuel. Bagaimana Tuhan mau menyertai kita sementara kita tidak mau tahu tentang Tuhan, tidak mau tahu tentang keselamatan, saudaraku. Harus saudaraku kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena apa? Waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Amin. Carilah Tuhan engkau akan hidup. Artinya bukan hanya sekedar hidup, saudaraku, tapi hidup dalam segala kelimpahan.
Tidak, di sini dikatakan carilah harta maka kamu akan hidup. Dan carilah jabatan maka tidak saudaraku, tapi apa? Carilah aku, artinya carilah Tuhan. Maka kita akan hidup saudaraku. Jangan cari HP. Jangan kita mencari penyakit, artinya apa? Mencari rokok, minuman, pinang. Waktu apa tanggal 1 kata 1 kok sepanjang jalan Tuhan Yesus orang mabuk banyak sekali saudaraku. Seandainya hari itu Tuhan datang banyak yang tinggal. Sekali setahun mau nggak apa-apa tuh goyang bukit. Ya Tuhan, hati-hati. Dan saudaraku, suatu saat itu semua akan dituntut. Semua itu akan diperhadapkan kepada kita, saudaraku, hati-hati. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita sungguh-sungguh datang mencari Tuhan. Coba satu orang baca Amos pasal 5 ayatnya yang ke-14. Apa sini katakan? Saya rindu ini baca ayat ini. Erni peda dulu, Erni. Amos pasal 5 ayat yang ke-14. Carilah yang baik dan janganlah yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Amin. Sini dikatakan carilah yang baik, jangan yang jahat. Apakah saudara sepanjang tahun 2020 mana lebih banyak mencari yang baik atau mencari yang jahat? Seandainya yang jahat kita cari, mari semua itu kita tinggalkan di tahun 2020. Sekarang kita ada di tahun yang baru. Mari kita mencari yang baik. Supaya apa? Supaya Allah menyertai kita, saudaraku. Amin. Jikalau saudara masih melakukan kejahatan di tahun 2021, hati-hati. Maka Tuhan akan menimpa. Kutuk akan datang, saudaraku. Oleh sebab itu, mari bangun. Layani Dia. Biar tetap roh kita, saudaraku, menyala-nyala. Iman kita jangan kendor. Banyak orang datang ke gereja hanya sekedar percaya, tapi tidak tidak mempunyai iman. Karena apa? Sejak kita kecil kan kita kan sudah Kristen. Apa itu Kristen? Pengikut Kristus. Berarti dia hanya sekedar percaya. Harus saudaraku, kita tinggalkan yang jahat, kita cari yang baik supaya kita hidup, supaya sepanjang tahun 2021 Tuhan menyertai kita. Amin. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini kita bisa lakukan dan selanjutnya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, saudaraku. Supaya kita semakin sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan sepanjang 2021. Kalau kita mau perhatikan dan kita mau jawab dengan jujur, banyak sekali orang bicara tentang Tuhan. Bahkan sangat pintar pun. Betul? Banyak orang bicara tentang Tuhan, bahkan sangat pintar. Tetapi sangat sedikit orang yang mau bicara dengan Tuhan. Bicara tentang Tuhan dengan bicara dengan Tuhan itu beda. Beda. Tiap hari banyak orang bicara tentang Tuhan, bahkan sangat mahir.
Mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, ayat-ayatnya pun dia mungkin hafal. Tetapi untuk berbicara dengan Tuhan, banyak yang malas. Bagaimana caranya bicara dengan Tuhan? Dengan kita duduk di dalam hadirat? Iya. Dengan kita duduk di dalam hadirat Tuhan, dengan itulah kita berbicara dengan Dia. Banyak hal yang bisa kita dapatkan ketika kita berbicara dengan Tuhan. Kita akan menjadi kuat. Sebagaimana firman Allah tadi berkata di dalam Amos ini, carilah aku. Arti kata mencari itu, maka kamu akan hidup. Dalam segala situasi apapun, cari Tuhan. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, apapun problemanya, apapun penyakitnya, cari Tuhan. Sebab hanya pada Tuhan ada kita temukan jalan keluar bagi semua persoalan. Amin. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus akan kita peroleh keselamatan. Apapun yang kita butuhkan, jawabannya ada pada Tuhan. Semua tentang kegiatan, tentang aktivitas di dunia ini, semua ada pada Tuhan. Ilmu apapun yang saudara mau inginkan, bagaimana cara untuk meraih kesuksesan, semuanya itu ada pada Tuhan. Saya mau kasih satu ilustrasi. Ada yang tahu ayam? Ada yang tahu ayam? Kalau nggak tahu ayam, nanti biar saya bawa di belakang ada ayam no. Bawa 3 kemarin. Ada yang tahu bebek? Entok? Beda entok dengan bebek ya? Kalau di sini saya lihat, saya punya bebek yuk. Iya. Kita foto yuk. Saya lihat, mana ini entok, bukan bebek. Bebek beda, entok beda. Angsa juga iya. Lalu satu ketika, saya mau bertanya, perbedaan bebek dengan entok itu apa? Ukuran badan, oke. Apalagi? Bebek bisa terbang. Entok bisa terbang. Suara. Kalau bebek suaranya nyaring, entok. Apalagi kalau suara yang jantan, nggak ada. Dan yang lebih lagi, bebek tidak tahu mengerang. Tapi entok bisa. Suatu ketika telur bebek ini sudah banyak. Lalu si om punya telur, disuruhlah ayam yang mengerami telur bebek ini. Kalau ayam, telurnya biasanya 21 hari sudah menetas. Kalau bebek, karena kulitnya mungkin terlalu tebal, agak lama. Bisa sampai 30 hari. Lalu ketika ayam ini yang mengerami telur bebek menetas, anak-anaknya langsung lari cari lumpur, saudaraku. Induknya ini, ayam ini bingung loh. Biasanya aku kalau habis menetas nggak seperti ini anak-anakku. Kalau hujan langsung syur, lari semuanya berteduh. Ini semakin hujan ini semakin pergi lari jauh. Semakin lari jauh, semakin pergi ke comberan, semakin pergi ke perigi. Induknya ciap-ciap panggil-panggil dia. Ciap, arti kata, nak sini,
bulu-bulumu yang cantik, yang lembut itu, ya, kekuning-kuningan, keemas-emasan, walaupun dia warna bulunya hitam tetapi berkilau-kilau. Sudah kotor, sini nak, mari masuk sini. Jangan main lumpur di sana. Dipanggil, nggak mau juga. Sampai keliling-keliling induknya, panggil dia, induknya mau masuk di sana nggak bisa. Karena bukan bagiannya dia lumpur. Seperti itulah sering kehidupan kita sebagai manusia. Kenapa anak-anak ayam ini tadi dipanggil-panggil sama induknya nggak dengar, tidak mau? Karena dia, anak-anaknya ini tidak mengerti bahasa ayam. Karena dia bebek. Dia nggak mengerti bahasa ayam. Dipanggil nggak ngerti juga. Coba kalau dia anak ayam dipanggil, pasti langsung datang. Hanya dipanggil gitu suara induknya, langsung datang gitu anak-anaknya. Seumpama seperti itulah kita, saudaraku. Induk ayam itu tadi siapa? Diibaratkan itu Tuhan Yesus. Anak-anak bebek itu siapa? Diibaratkan itu kita. Waktu kita baru dilahirkan, mata kita polos, putihnya putih sekali, hitamnya hitam sekali, bersih, bercahaya. Begitu beranjak dewasa, lihat lumpur, lari. Main lumpur di sana, main kubangan. Dipanggil-panggil sama induknya tadi, nggak ngerti juga, nggak mau datang. Kenapa? Nggak mengerti bahasanya Tuhan Yesus. Kalau seandainya dia berasal dari Tuhan Yesus, maka ketika Tuhan Yesus memanggil, maka dia akan segera datang. Tuhan Yesus tidak akan bisa masuk dalam lumpur itu seperti induk ayam tadi. Dia sudah panggil-panggil, nak, kenapa main lumpur? Waktu kau baru dilahirkan sama ibumu, kau itu polos, lugu, cantik, ganteng, mata berbicaramu bagus, matamu bercahaya. Dipanggil-panggil sekarang kau nggak dengar, kenapa? Karena udah punya nggak tahu anak siapa lah. Tuhan Yesus mau turun di lumpur itu nggak mungkin. Masa dia mau ikut main pecek? Betul? Kan nggak mungkin. Tadi Amos 5 ayat 14 kah? Kenyataannya kita lebih banyak mencari Kejahatan. iya. Kau jual, saya beli. Bila perlu saya beli semua. Betul? Betul? Iya. Kenyataannya seperti itu. Oh, dia yang duluan ya? Masa sih saya nggak bisa balas? Masa saya mau diam-diam saja? Enak di dia dong, nggak enak di gue. Gitu loh. Emang itu makanan? Makanan tadi kalau nggak dibagi, oke lah, mungkin saudaraku bisa apa namanya, sakit hati, tersinggung. Itu pendeta ya, pilih kasih makanan dibagi-baginya sama yang lain, jemaat yang lain, saya nggak dia bagi. Sakit hati mungkin lah, tersinggung lah, ini soal kemarahan, soal kejahatan. Tapi saya percaya 2021 akan membuat kita semakin baik, karena sudah begitu banyak pelajaran yang sangat berharga sepanjang 2020. Amin. Banyak kesusahan, banyak penderitaan sepanjang 2020 yang menjadi bahan pelajaran bagi kita untuk berubah. 2021 harus tahun perubahan bagi kita. Apapun masalahnya, tetaplah cari Tuhan. Apapun itu.
Mau seperti apapun kondisimu, cari Tuhan. Mau kau sudah kehilangan beras, tidak ada lagi beras, habis, cari Tuhan. Ya, siapa tahu juga saudaraku seperti saya pernah mengalami, bukan hanya pernah, terlalu sering. Sabun cair kan sudah habis, ambil air, isi di dalam lagi. Sampo juga begitu, udah habis, isi air di dalam botolnya, pakai lagi. Pernah nggak begitu? Atau hanya saya saja? Nah, Bila perlu supaya tahan lama, beli sabun cair. Sebelum diisi di dalam tempatnya, isi dulu dia air di dalam. Habis itu isilah sabun cair tadi, kocok supaya tahan lama. Pernah begitu nggak? Atau hanya saya? Pernah juga ya, sama. Nama. Mau sampai seperti itu pun keadaannya, tetap cari Tuhan. Amin. Tetap cari Tuhan. Iya, saya sering mengalami seperti itu. Makanan nanti kalau udah dimasak pagi, cepat-cepat dibagi dua. Kalau nggak dibagi dua, bagi tiga kan? Supaya ada untuk malam kan, untuk siang sampai. Karena kalau ditaruh di tempat itu semuanya habis. Untuk malam nggak ada lagi. Jadi tinggal saya hitung nanti. Kami ada berapa orang di rumah ini ya? 1, 2, 3, 4. Oh ya, simpan. Simpan jauh-jauh ini. Kalau nggak begitu nanti habis semua untuk malam apa? Tinggal gigi jari, baku pandang lah. Semuanya pernah mengalami demikian? Pernah? Sangat. Ternyata semuanya kita mengalami. Kirain hanya saya saja. Yang walaupun sampai keadaan kita seperti itu, tetap cari Tuhan. Amin. Tetap cari Tuhan. Karena pada saat itulah kita kuat dan kita bisa hidup. Amin. Seperti apapun keadaannya, tetap cari Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Berdiri. Carilah Tuhan selagi Dia masih berkenan untuk dicari, untuk ditemui.
Setiap orang-orang yang mencari Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Beribadahlah dengan setia kepada Tuhan. Sebagaimana dia berkata di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Ibadah itu berguna, mengandung janji baik hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Ada janji keselamatan, ada janji penyertaan, ada janji perlindungan, ada janji pertolongan, pembelaan bagi setiap orang-orang yang setia datang beribadah kepada Dia. Carilah Tuhan, berbicaralah kepada Dia. Jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebab sepanjang 2021 banyak persoalan, banyak penderitaan, banyak wabah. Dengan kita mencari Tuhan, maka kita memperoleh perlindungan, keselamatan, pertolongan. Cari Tuhan selagi Dia berkenan untuk ditemui. Mari kembali katakan dari awal pujian ini. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Ku diangkat dan dipulihkannya. Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan untuk melakukan apa yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau berkarya bagi kami, menuntun kami, menolong kami untuk tetap berada di jalur kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah yang menjadi kesukaan kami Taurat Tuhan. Biarlah yang menjadi kesukaan bagi kami berbicara dengan Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Walau apapun yang terjadi, walaupun banyak persoalan, banyak penderitaan, bahkan sakit penyakit, apapun itu tidak memisahkan kami dari kasih karunia-Mu. Biar kami terus mencari Tuhan, sebab setiap orang yang mencari Tuhan akan memperoleh hidup. Cinta kasih mula-mula terhadap Tuhan itu ada bagi kami. Kerinduan yang amat dalam terhadap Tuhan. Dan biarlah Engkau yang terutama di dalam hidup kami ini. Dan Engkaulah Tuhan Yesus yang menjadi bagian di dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau terus berbicara bagi kami. Dan terus Engkau pakai hamba-Mu
dengan karunia hikmat marifat pengetahuan daripada surgawi terus ada baginya. Terima kasih Bapa. Semua kami yang mendengarkan firman-Mu, biarlah kami terima dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan lihat warta jemaat di depan. Supaya saudaraku tidak lupa, saudaraku boleh catat. Sabtu doa jam 4 sore. Hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, ibadah jam 9 pagi. Worship leaders Ibu Priska Sinambela, singer Tika Pakpahan. Khotbah oleh saya sendiri, musik Ibu Merniot Metisi Hombing, LCD Roslita Lainde, penerima tamu Ibu Leli Pedai. Demikian pengumuman bagi kita, dan kita akan kumpulkan persembahan dan juga ekstra kolekte ke depan. Kita naikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Haleluya, kita akhiri ibadah kita. Di penghujung ibadah ini kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bahkan persembahan yang telah dikumpulkan, mari Tuhan Engkau memberkati. Dan pakailah benda-benda mati ini untuk memperlebar kerajaan-Mu. Semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live streaming ini, apapun beban-beban mereka, apapun pergumulan mereka, mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Semua jemaat akan pulang ke rumah masing-masing. Biarlah Kau antarkan di rumah dengan selamat tanpa kekurangan satupun juga. Bahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan biarlah Engkau yang akan memberkati kami semua. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kami, semuanya itu berhasil. Terima kasih Bapa yang baik. Saudaraku, mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Saleh-saleh Kristus permatanya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Mari pulanglah, bawalah anugerah rahmat pertolongan dari Allah Bapa di sorga. Kasih setia, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa penghiburan daripada Roh Kudus. Itulah yang menyertai seluruh kehidupan kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mama. Ma.
pengumuman tambahan, harusnya itu bulan 12 kemarin. Harusnya bulan 12 kemarin, tetapi tidak apa-apa. Nanti hari Minggu, halo, bendahara, baik bendahara umum maupun bendahara bangunan, supaya nanti hari Minggu adakan laporan keuangan atau pengumuman. Jadi hari Minggu saja. Amin. Iya.